Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Febrianti dan rekan saya bernama Aldiansyah Irawan dan Yasha Sidikullah. Kami ingin mempresentasikan tentang pengantar bisnis internasional. Sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, perdagangan Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi di luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Sewing Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan penjualan luar biasa dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul dan pada tahun 1914, paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motors dan Chrysler melakukan operasi luar negeri. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Alasan keterlibatan dalam bisnis internasional. Ketika pasar domestik mengalami kejenuhan dan pertumbuhan penjualan mulai melambat, perusahaan di semua industri menyadari semakin pentingnya usaha-usaha untuk mengembangkan bisnis di negara lain. Bisnis internasional merupakan hal yang vital bagi suatu bangsa dan aktivitas bisnisnya karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Laju, rata-rata pertumbuhan negara-negara berkembang yang melakukan bisnis internasional adalah 4,5% setiap tahunnya. Coba bandingkan presentasi tersebut dengan laju rata-rata 1% setiap tahunnya dari negara-negara yang membatasi bisnis dengan negara lain. Pertimbangan pengembangan bisnis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bisnis. Yang pertama itu memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, produk tersebut di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenuhan dan bahkan mungkin sudah mengalami tahapan penurunan, sedangkan di luar negeri justru sedang berkembang. Yang ketiga itu persaingan yang terjadi di dalam negeri kadang justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri. Yang keempat, mengembangkan pasar baru merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk di dalam negeri. Yang kelima itu, potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestik. Konsep keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara ketimbang negara lain. Satu, konsep keunggulan absolut. Konsep keunggulan absolut bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki tidak keunggulan mutlak. Yang kedua, konsep keunggulan komparatif. Konsep keunggulan komparatif ini merupakan konsep yang lebih realistik dan banyak terdapat dalam bisnis internasional, yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menawarkan produk tersebut dibandingkan dengan negara lain. Konsep dalam bisnis internasional. Konsep dalam bisnis internasional menjadi tiga. Yang pertama itu neraca perdagangan, balance of trade. Yang kedua itu neraca pembayaran, balance of payments. Yang ketiga itu nilai tukar, exchange rate. Tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Adapun tahap-tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut. 1. Ekspor insidentil, 2. Ekspor aktif, 3. Penjual lisensi, 4. Purchasing, 5. Pemasaran di luar negeri, 6. Produksi dan pemasaran di luar negeri.
Hambatan-hambatan dalam bisnis internasional. 1. Batas kuota dan tarif bea masuk. 2. Perbedaan bahasa, sosial budaya, dan kultur. 3. Kondisi politik dan hukum perundang-undangan. 4. Hambatan operasional. Bisnis internasional di Indonesia. Di bidang perdagangan, barang Indonesia memiliki peluang ekspor yang lebih baik, meningkat kekayaan kerja, sumber daya alam, dan berlimpahnya tenaga kerja yang dimiliki. Untuk konsumen Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman dari segi kultur dapat dijadikan peluang bisnis yang bagus. Dan di Indonesia belum terlalu banyak mempunyai produk yang mampu bersaing di pasar internasional. Contoh bisnis internasional yang masuk ke Indonesia: A. Dunkin Donut, B. KFC, 3. Levi's Jeans.